Selamat malam, nama saya Renaldi Marcel Bagassaji dengan NIM 26021418846. Di sini saya akan mengerjakan tugas assignment nomor satu mata kuliah Object Oriented Programming. Nah, di sini tuh nomor satu tuh kita akan membuat coding Java untuk mendeklarasikan variabel nama bertipe teks dan nilai inti bertipe bilangan bulat. Lalu akan kita isi variabel nama dengan contoh dan nilai dengan 70. Setelah itu kita ubah nama menjadi nama kita dan nilai menjadi 100. Lalu kita tampilkan. Oke, sebelum itu saya buat dulu nama filenya yaitu tugas.java. Java. Oke, setelah kita buat, eh, kita akan mulai untuk melakukan codingnya. Di sini kita buat dulu public class tugas. Nah, setelah itu kita bikin lagi public static void. Sorry. eh, Public static void main string dan argumennya. Oke, setelah itu langsung kita deklarasi nama dulu. Deklarasi nama. nama. Nah, di sini kita buat string nama. Di sini namanya, sorry, di sini namanya tuh dimintanya pertama contoh. Setelah itu, setelah itu kita buat lagi variabel nilai ya. Di sini kita buat dengan tipenya integer. Nilai sama dengan nilainya 70. 70. Oke. Setelah itu kita tampilkan dulu sistem out buat membuktikan kalau ini tuh awalnya segini. Eh, System dot out dot println. eh, ini kita isi nama nama terus nilai-nilai. Oke. Nah, setelah ini kita copy aja. Maaf, kita tulis dulu, kita ubah lagi kan disuruhnya. Kita nama, kita jadiinnya nama kita masing-masing, misalnya di sini di, terus di sini nilainya kita ubah jadi 100. Oke, nilainya jadi 100. Lalu kita copy di sini buat nampilin yang setelah diubah. Oke, kita save, kita buka terminal, pastikan udah masuk ke si pad-nya. Kita compile dulu. Enter. Kalau sudah ada tugas di kelas, kita jalankan. Nah, ini kelihatannya awalnya tuh kan nama, terus nilainya 70. Setelah itu kita rubah jadi nama kita masing-masing Renaldi dan nilainya kita ubah jadi 100. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2 kita akan mendeklarasikan variabel R dengan isinya 14. Lalu membuat variabel luas dengan isi perhitungan luas lingkaran. Lalu kita akan menggunakan metode PAU untuk operasi perpangkatannya. Lalu hasilnya kita tampilkan luas di layarnya. Oke, sama-sama kita deklarasiin variabel dulu. Di sini tadi kan integer R-nya. R-nya itu 14. Lalu eh, kita bikin variabel luas. Saya menggunakan double aja. Double luas.
perhitungan luas lingkaran. Di sini langsung disaranin sih sama programnya, sama extensionnya kalau kita bisa pakai library math. Tapi di sini kita manual aja pakai rumus yang biasa kita tahu, yaitu 3,14 kita kali. Nah, kita akan menggunakan metode PAU di sini. Kita kali dengan math.pau. Pau setelah itu nilainya di sini eh, R, lalu ininya 2. Oke, setelah itu kita akan menampilkan si hasilnya. Sini kita tulisnya luas lingkaran. Lingkaran. Kita kasih jarak dulu sekali. Slash n. Nah, ininya luas. Luas. Oke, seperti ini. Seperti biasa kita Java. Sorry. Java. Tugas.java. Jadi kita Java. Hmm, luas lingkarannya 615. Gimana kalau kita pakainya yang tadi metode matpik, kita coba ya. Metode lebaran terus mencoba terus enggak, sorry, nggak jauh beda ternyata, sama saja. Kita save dulu. Terus, nah ya, nggak jauh beda ternyata, sama-sama 615 sama sekian. Nah, ubah aja ke 3,14. Seperti ini saja. Oke, sekarang kita di nomor 3. Nah, nomor 3 ini kita bakalan menghitung alas segitiga. Kita pertama ngebuat array statik angka, isi sebanyak 5 elemen. Lalu kita membuat array dinamik pilihan, kita isikan sebanyak 4 elemen. Lalu sebagai asumsi, elemen warna merah tuh di variabel angka itu sisi tegak dari sebuah segitiga, dan elemen warna ungu dari pilihan itu adalah sisi miringnya. Lalu kita akan ngebuat variabel alas dan kita isi datanya dari hasil perhitungan menggunakan rumus Pitagoras. Kita akan menggunakan metode yang ada di kelas math untuk fungsi akarnya. Oke. Nah, pertama kita ngebuat dulu eh, angkanya. Kita buat integer array eh, angka. Nah, di sini angkanya tuh isinya ada 6, lalu ada 8, lalu ada 3, lalu ada 3, lalu ada 2, lalu ada 1. Saya cek dulu. 6, 8, 3, 2, 1. Oke, sudah benar. Lalu sekarang, oke, saya tandain di sini tuh eh, array static. Array static angka. Oke, benar. Di sini tuh array static. Nah, di sini baru array dinamiknya. Array dinamik. Nah, dinamik. Isinya tuh integer pilihan, integer pilihan, pilihan sama dengan new integer. Isinya tuh ada 5 elemen ya kalau nggak salah. Isinya itu ada sebanyak 5. Wow, di sini tuh isinya ada sebanyak 4 elemen.
integer pilihan isinya sebanyak 4 elemen. Oke, integer pilihan ada 4 elemen. Karena kita buat pilihan satu itu ada sesuai di soal ada 10 lalu pilihan dua indeks satu tuh ada tiga, ya, pilihan tiga ada dua, pilihan yang keempat tuh ada lima. Berarti 10 3 2 5, bukan 15, maaf. Oke, setelah itu eh, kita asumsikan dulu yang tadi elemen 3 dari array angka itu sisi tegak dari segitiganya. Maka kita buat variabel baru, misalnya sisi tegak dengan dari variabel si angka. Nah, angka indeks, kalau 3 tuh 0 1 2, indeks kedua berarti. Indeks kedua. Isinya 3 sisi tegaknya, lalu integer, sisi miringnya tuh pilihan indeks ke, kalau 5 tuh 0 1 2 3, berarti indeks ketiga. Indeks ketiga. Oke. Nah itu kita akan hitung alas segitiganya. Eh, hitung alas segitiga. Oke, lalu kita buat variabelnya double alas. Kita akan menggunakan map dengan map dot square root simple map dot out. Hitung sisi miringnya, sisi di itu dua, lalu dikurangin map dot out, lalu sisi tegaknya dua. Oke. Nah, sepertinya di sini ada typo. Nah, di sini kan seperti yang kita tahu tuh rumus Pitagoras itu kan untuk mencari sisi miring, eh untuk mencari rumus Pitagoras itu kan akar dari akar pangkat 2 dari A kuadrat min B kuadrat. Jadi bisa ditulis seperti ini. Oke, lalu kita tampilkan hasilnya. Si miringnya, sorry, kita hasilnya langsung kita copy aja dari sini untuk sistem out.println. Kita tampilkan si alasnya. Ini kita ganti jadi alas tiga. Ini jadi alas. Typo, sorry. Nah, ini kita save. Harusnya hasilnya sudah benar. Kita coba apa, kita coba dulu, lalu kita ambilkan. Alasnya 4 ya, sudah sesuai. Oke, untuk nomor 4 kita akan saya akan menjelaskan eh, output dari kode berikut ini. Saya langsung copy aja kodenya. Sorry.
Format selection. Nah, dari kode ini saya akan menjelaskan apa maksud dari output yang terjadi. Oke, nah pertama kita coba run dulu ya. Coba ini kita kasih eh, ini kita kasih enter dulu. Coba maaf saya belum share. Nah, ini hasil-hasilnya. False, true, true, true. Ini tuh kenapa? Soalnya mari kita cek satu-satu. Nah, pertama kan kita punya nilai A, A-nya 5, B, B-nya 10, F-nya 6, dan G-nya, F-nya 5, G-nya 6. Sorry. Nah, di sini tuh yang pertama, kenapa hasilnya false? Karena ketika kita operasikan eh, operator perbandingan sama dengan, itu kita cek apakah F sama dengan G atau tidak. Kita lihat di sini F-nya itu kan 5, G-nya 6. Otomatis karena F tidak sama dengan G akan menghasilkan hasil yang eh, false. Lalu eh, setelah itu kita cek juga di sini F apakah lebih besar dari G. 5 tidak lebih besar dari 6 akan menghasilkan false juga. Karena kita di sini pakai operator OR, ketika dua dua hasil false di-OR-kan dengan false akan menghasilkan output yaitu false. Ini untuk yang pertama. Jadi di sini kita kasih aja komen false. Nah, untuk yang kedua, kenapa hasilnya true? Soalnya di sini F 5 sama dengan 6 hasilnya false. Tapi di sini 5 kurang dari 6 itu true karena itu emang sebuah kebenaran. Jadi ketika di-OR-kan false dengan true akan menghasilkan hasil yang true. Oke. Setelah itu, untuk yang ketiga, kenapa true? Karena ketika kita sandingkan A yaitu 5 dan F yaitu 5 itu akan menghasilkan hasil true. Dan di sini B-nya 10 lebih besar dari G6. Emang itu kenyataan, jadi akan menghasilkan hasil true. Ketika true dioperasikan AND atau dan dengan true lagi akan menghasilkan hasil yang true. Inilah karena sebabnya true. Yang keempat, kenapa hasilnya true juga? Karena ini kan operasi not ya. Kita cek dulu A-nya itu 5, G-nya 6. Ketika kita operasikan A-nya 5, eh, apakah 5 sama dengan 6? Itu kan hasilnya false ya. Karena di sini diberi operator not. Itu jadi kebalikan dari hasil yang false itu. Jadi di sini hasil untuk ini tuh true. Nah, untuk yang ini, kenapa kita cek B itu kan 10, terus G-nya 6. 10 lebih besar dari 6 itu hasilnya true juga. Jadi karena di sini sudah true, karena dibalik dari ini, si not ini, dari false jadi true, dan di sini hasilnya sudah true juga. Kita operasikan AND, true dengan true lagi akan menghasilkan hasil yang true. Oke, yang terakhir. Sorry. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Yang kelima. Yang kelima tuh ini XOR. Nah, kenapa di sini hasilnya true? Karena eh, ketika true di XOR-kan dengan false, eh, hasilnya adalah true jika hanya salah satu operan saja yang bernilai true. Lalu, kenapa di sini hasilnya true?
Nah, di sini kenapa hasilnya false? Karena eh, ketika true dan true di XOR kan akan menghasilkan false karena operator XOR jika kedua operannya bernilai sama akan menghasilkan false. Oleh sebab itu di sini hasilnya false. Oke. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan selamat malam.